Aduh, jadi malahan main licin-licinan ya di cerita episode ini. Karena Hiraku dengan para elf yang sedang sangat bergairah ya teman-teman ketika ingin menanam padi agar mereka bisa makan beras atau nasi yang memang sudah lama Hiraku tidak makan. Makanya, mari ditonton pembahasan Isekai no Nobiri no Uka episode keempat. Pada awal episode diceritakan mengenai Hiraku yang baru saja ingin memulai hari dan tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan Zabuton dengan anaknya yang tiba-tiba saja membawa monster baru, yaitu monster Ratu Lebah. Di sini Hiraku bingung dengan apa yang harus dia lakukan dan menanyakan kepada anak Zabuton. Dia bertanya apakah dia mau memakan si lebah atau mau dipelihara. Untungnya saja si anak Zabuton jawabannya ingin dipelihara, dan tentu si Ratu Lebahnya sudah jinak juga, jadi aman untuk dipelihara. Dengan sigap, akhirnya Hiraku langsung saja membangun tempat untuk si ratu agar bisa berkembang biak. Di awal episode tuh, udah dikasih adegan Zabuton dengan anaknya, jadi menambah keceriaan ya teman-teman. Walau itu laba-laba gede, tapi imut aja gitu ngelihat tingkah laku mereka. Setelah Hiraku selesai membangun tempat lebahnya, di sini bisa terlihat kalau Tia ada mencoba menghampirinya di sarang lebah. Namun dia langsung saja kabur karena wajar aja ya teman-teman. Orang mana yang kagak takut pas ngelihat sarang lebah segede badan orang di depannya? Apalagi Hiraku tuh dihinggapin sama banyak lebah aja itu nggak kenapa-napa dan nggak kerasa apa-apa. Kalau kita ya teman-teman udah panik ya, mungkin udah lari terbirit-birit. Setelahnya, Hiraku melanjutkan pekerjaannya yang tertunda, yaitu membuat waduk untuk air yang akan dia salurkan dari sungai ke rumahnya. Hiraku yang sedang berbicara dengan si elf ada membuat rencana untuk membuat jalur air dengan komponen yang ada, namun masih belum cukup jika hanya memakai kayu yang ditakutkan akan terjadi kebocoran dalam jangka panjang. Lalu Hiraku memiliki ide untuk membuat beton dari tanah bekas urukannya dengan alat serba bisa. Jadi dia tidak membuang limbah tanahnya kemana-mana ya, dan akan di-recycle lagi. Dengan bantuan dari para elf, pengerjaan beton Hiraku pun lebih cepat selesai dari waktu yang diperkirakan, dan mereka pun mulai membuat jalur air sesuai dengan yang sudah direncanakan. Karena dalam pekerjaan ini, para elf yang memang memiliki kemampuan dalam konstruksi sangat membantu mempercepat pengerjaan proyek mereka. Ditambah, Hiraku hanya tinggal malu-malu doang nih ke batunya agar bisa merekat. Dan akhirnya, waduk berisi air pun bisa dibuat yang akan sangat membantu kehidupan di desa Hiraku. Hiraku itu tidak hanya fokus ke air aja, dia pun ada membuat sebuah perangkap ikan yang cukup sederhana, namun sangat efektif, di mana dia langsung saja bisa mendapatkan ikan kecil hingga ikan besar yang cukup ganas, padahal dari ikan air tawar, tapi bentuknya kayak ikan mutan, gede banget itu giginya teman-teman. Nah, setelah berhasil menangkap ikan, Hiraku yang sedang memasaknya ada diliatin sama Ru dan Tia. Mereka tuh ragu kepada ikan hutan kematian yang dikira mereka tidak bisa dimakan. Karena memang dengan kemampuan mereka pun untuk menangkap ikan dari hutan kematian yang ganas itu cukup berbahaya juga. Tetapi ketika Hiraku ajak mereka makan dan mulai mencobanya, mereka pun bisa merasakan daging ikan yang cukup berbeda dari yang mereka makan. Dan pastinya enak banget ya. Apalagi tampilan daging ikannya itu kayak ikan salmon mahal ya jika di bumi kita. Kalau di sana ya ikan tawar, tapi dagingnya kayak salmon. Waduh, mana si ikan nangis lagi pas lagi dipanggang kan? Karena banyak yang menyukai ikannya, Hiraku pun akhirnya memutuskan untuk menangkap ikannya lagi dan mulai mengawetkan daging ikan yang sudah ditangkap olehnya dengan garam. Mumpung Hiraku sudah menemukan garam kan ya, jadi ya lumayan lah. Keesokan harinya, Hiraku yang sudah berhasil menumbuhkan padi sudah mulai melanjutkan rencananya dengan membuat sawah besar. Proses Hiraku membuat sawah ini cukup panjang ya, dari bikin tanahnya hingga mengisi air ke sawahnya. Para elf yang sudah diundang ke situ mulai diminta Hiraku untuk masuk ke kolam dan mulai menanam benih padi yang sudah disiapkan oleh Hiraku. Awalnya, para elf merasa licin-licin ketika berjalan. Namun karena mereka sudah bisa beradaptasi, jadi bisa lebih cepat dalam berjalan dan menungging saat menanam padinya di sawah. Tentu karena penanaman ini dengan menggunakan alat serba bisa, jadi semua tumbuhan yang ditanam itu bertumbuh lebih cepat dari biasanya ya. Dan mereka pun langsung saja memanen padi yang sudah tumbuh. Setelahnya, padi yang sudah dipanen dijemur di atas matahari agar bisa lebih cepat mengering dengan alami. Setelahnya, ketika hasil padi sudah didapatkan, Hiraku langsung saja membuat perontok kuno dalam rangka untuk mengambil beras yang ada di padi tersebut. Setelah dirontokkan, padi disaring untuk memisahkan sisa daun dan jerami yang menempel. Lalu digiling untuk memisahkan kulit luar padi
Dan yang terakhir, ditumbuk-tumbuk agar bisa melepaskan kulit terakhir dari beras yang memang menjadi tujuan utama si Hiraku. Itulah teman-teman proses pembuatan padi zaman dulu. Susah banget ya. Kalau sekarang mah udah lebih mudah dan gampang karena ada alat yang sudah canggih. Orang sana aja ngerasa susah dan bosan ya dengan prosesnya. Apalagi kita yang mau kayak gitu dan gak pakai mesin, mungkin sudah meronta-ronta ngeluhnya ya. Hiraku yang sudah dapat beras itu akhirnya bisa memasak nasi dan membuat onigiri yang berisikan ikan yang sudah diawetkan sebelumnya. Inilah pertama kalinya orang-orang fantasi bisa makan nasi dan suka banget mereka ya. Terutama para elf yang langsung ngambil semua onigirinya hingga tak tersisa. Rakus juga ya elfnya ya. Keesokan harinya, saat Hiraku sudah selesai bekerja dengan para elf, dia ada kepikiran untuk membuat tempat pemandian umum. Dalam prosesnya yang rumit, tetap saja para elf bisa membuatnya dengan sesuai arahan dari si Hiraku. Tetapi, yang dikhawatirkan, Hiraku mengenai limbah air bekas mandi yang mereka punya akan dibuang kemana. Nah, ketika Tia mendengarkannya, ada menyarankan untuk mengambil slime sebagai penyaring limbah airnya. Dan tentu saja, slime terlihat cukup imut ya, walau punya mata dua gitu. Tia pun ada menyarankan untuk menaruh slime-nya juga di toilet. Namun hal itu ditolak oleh Hiraku karena ya dia merasa tidak enak juga atau kasihan membayangkan slime dikasih pup gitu aja kan. Saat ingin mempersiapkan pemandian air panasnya, dia ada menemukan jamur di kayu yang akan dia potong. Di dunia itu, jamur cukup ditakuti dan belum begitu dikenal oleh orang-orang. Jadi si Hiraku ada bereksperimen dengan membuat jamur di kayu yang dipukul oleh alat serba bisa ya. Pada sorenya, Hiraku ada memberikan arahan untuk memakai pemandian air panasnya. Namun, karena semua masih belum mengerti dengan perintah Hiraku, mereka ada meminta dia langsung menyontohkannya dulu. Sekalian gitu kan, ngelihat sesuatu yang bisa digunakan untuk mereka berkembang biak gitu. Untuk kita juga bisa mendapatkan penampilan yang cukup fresh lah, di mana si Hiraku ada mandi bareng dengan semua perempuan yang ada di desanya. Sudah beruntung sekali ya si Hiraku bisa mandi dengan semua ceweknya. Keesokan paginya, Hiraku ada menemukan eksperimen jamurnya berjalan dengan bagus, di mana jamurnya tumbuh dengan bagus di kayu yang sudah dipotong sebelumnya. Selain bisa menemukan jamur, Hiraku pun bisa mendapatkan kabar bahwa ada elf lain yang sudah berhasil diselamatkan dari hutan. Tentu, selain untuk tinggal, para elf ini juga bertujuan untuk bisa berkembang biak dalam rangka untuk menyelamatkan ras mereka sebagai elf yang sudah hampir punah ya. Sekali lagi, si Hiraku itu memang udah menang banyak lah. Nah, saat percakapan inilah, kita akhirnya bisa mendapatkan pandangan dari si Kuro, si anjing utama Hiraku yang menceritakan mengenai masa lalunya sebelum bertemu dengan si Hiraku. Dimana saat dia baru saja bertemu dengan istrinya, hingga terserang oleh Raja Hutan Kematian. Dan berkelana nih, hingga bertemu dengan Hiraku saat pertama kali. Tentu, Hiraku yang memberi mereka makan dan merawat mereka hingga sehat pun, membuat Kuro dan Yuki mengakui Hiraku menjadi masternya. Ini yang memang pengen banget saya lihat ketika di anime. Ngedengar percakapan dari pikiran para anjingnya yang bikin komedinya itu pas dan lucu banget deh jika dimasukkan atau diseling-selingan di ceritanya. Tapi sayangnya nggak ada ya. Oke, bagaimana menurut kalian yang sudah nonton animenya? Tulis di kolom komentar ya. Jika kalian suka dengan pembahasan dalam video ini, silahkan di like, subscribe, dan bantu share ya videonya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.